lucu, yang lucu adalah kenapa Robito, Buto Alawiyah, Rizik Sihab, apa lagi, Bahar Smith, nah gundalnya model Fahru Rosi itu tidak berani menghadapi saya di Basul Masail PBNU atau di seminar ilmiah di kampus negeri terkemuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan sebuah argumen dari Dr. Sugeng ya, terkait dengan beliau di framing sebagai tukang ikan atau tukang pakan ikan ya. Nah, jadi ini merupakan framing yang sangat membuat Dr. Sugeng sendiri emosi ya terkait dengan hal itu yang dilakukan oleh oknum habaib atau para ba'alawi. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalian pasti sering dengar saya di framing ahli pakan ternak, ahli ternak ikan, ahli DNA ikan. Masalah sih, yang framing kan nggak pernah baca kurikulum. Tapi kalau ada pertanyaan kenapa kok saya sampai naik, padahal banyak lebih senior dalam hal DNA atau biologi molekuler. Yang lebih senior dari saya, satu itu merasa nggak ada manfaatnya belain nasabnya Rasulullah. Kedua takut, karena ada juga yang diteror gitu kan. Saya merasa harus ada salah satu itu yang berani gitu. Dan saya punya bekal dapat pendidikan itu, walaupun nggak seintens misalnya teman-teman biologi molekuler yang selama ini saya bahas itu kan sebetulnya bukan DNA dalam arti laboratorium bata, itu adalah pekerjaan bioinformatika. Itu yang penting komputernya kuat. Nah ini dengan untuk diketahui namanya ahli pakan ternak itu ya harus lulus dari Fakultas Peternakan. Walaupun sebagai ahli teknik pangan ya saya bisa gitu ya membuat pakan ternak. Tapi dulu sepanjang sekolah saya didiknya adalah membuat makanan manusia gitu. Kalau ahli pakan ikan ya harus lulus dari Fakultas Perikanan gitu. Tapi yang jelas dari dua fakultas itu pun mampu bicara seperti saya karena dua-duanya dapat mata kuliah biokimia, genetika, fisiologi, biokimia gitu kan. Apalagi bioteknologi mesti dapat mereka, mikrobiologi mesti dapat. Jadi mereka mampu untuk bicara seperti saya. Kalau persoalannya mereka nggak berani atau nggak mau ya itu urusan mereka lah. Nah ini dengan segala macam labeling ini atau framing ini yang lucu yang lucu adalah kenapa Robito, Buto Alawiyah, Rizik Sihab, apa lagi, Bahar Smith, nah gundalnya model Fahru Rosi itu tidak berani menghadapi saya di Basul Masail PBNU atau di seminar ilmiah di kampus negeri terkemuka. Jadi bayangkan mereka bisa melabel untuk merendahkan saya, tapi nggak berani menghadapi saya di forum ilmiah. Aturan saya kan jelas, forumnya harus di kampus, ada profesor aktif genetik dan profesor sejarah yang memandu, mendampingi. Sampai hari ini nggak berani ngadepin. Secara keuangan mereka pasti sanggup membayar ahli genetika di Indonesia. Terserah siapa namanya saya nggak takut. Yang tanya nggak berani menghadapi. Itu artinya walaupun mereka mampu membayar orang ya, yang dibayar itu tidak mau bertaruh dengan kredibilitasnya. Satu itu.
Even termasuk yang dari keluarga Balawi sendiri. Kan banyak dokter dari Balawi, dokter-dokter pula. Ada, pasti ada. Jadi kita bisa menyimpulkan betapa pengejutnya klan Bani Ubaidillah ini. Main framing sana sini, kadang sampai persekusi yang kemarin di Karawang. Tapi begitu ditantang di forum ilmiah yang jelas, seperti Basul Masail di PBNU, atau di seminar ilmiah di kampus negeri terkemuka, mereka tidak berani. Bahkan malam nanti, sebelumnya saya mengundang Mas Rumel Abbas dan Hafid Salatas. Hafid Salatas ini pengurusnya Robito Alawi. Menjawab aja enggak. Ya, memang enggak berani. Defisit nyali. Sesuatu yang benar itu tidak bisa dibela. Hanya pencuri dan sesama pencuri yang saling tolong menolong. Kalau ilmuwan sejati mau dikontra Balawi sekalipun, dia tidak akan mau berbohong. Ilmuwan tuh bisa salah karena dia manusia. Tapi ya nggak boleh bohong. Kecuali kalau dia terjun jadi politisi gitu ya, mungkin bohong. Jadi eh, bisa kita tarik kesimpulan, saya menawarkan dengan cara terhormat ya. Basul Masail, ini hampir terjadi tanggal 6 Mei kemarin. Kemudian seminar ilmiah di kampus terkemuka, tapi ya nggak ditanggapi oleh Robito Alawiyah. Mereka mengerahkan pasukan-pasukan kerujil-kerujilnya itu melakukan framing. Ya, di framing ahli pakan ternak, ahli pakan ikan, atau ahli DNA ikan. Tapi kok mereka tidak berani menghadapi saya di forum ilmiah yang kredibilitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Pertanyaannya kenapa seperti itu? Jawabannya cuma satu, pengecut, ya kan? Jadi membela nasabnya saja dengan cara yang benar, tidak berani, apalagi disuruh bela negara. Mereka cuma mengambil keuntungan dari negara, tapi tidak mau membela negara karena membela nasabnya sendiri dengan cara yang benar aja nggak mau. Itu aja teman-teman ya, kita berhadapan dengan klan pengecut. Mereka tidak ragu-ragu menggunakan kekerasan, tapi kalau diajak adu jantan di forum ilmiah, nggak berani. Cukup segitu, nanti malam kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saudara sekalian, luar biasa sekali apa yang disampaikan oleh Dr. Sugeng. Nah, jadi sempat menyinggung beberapa tokoh daripada klan Ba'alawi terkait dengan beliau di framing atau bisa kita bilang difitnah ya sebagai tukang ikan, tukang pakan ikan, tukang ternak dan lain sebagainya. Nah, itu memang sering kita dengar, terutama di komentar-komentar. Dr. Sugeng dituduh sebagai tukang jualan ikan, lalu kemudian kalau tidak ada polemik nasab ini ilmunya tidak laku dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan hal itu, tadi Dr. Sugeng sempat menyinggung ya terkait dengan sebenarnya banyak yang lebih senior dari beliau ya, yang lebih yang lebih mumpuni, yang lebih tinggi ilmunya, yang lalu kemudian kenapa tidak mau maju, kenapa dia sendiri yang maju gitu. Nah, terkait dengan hal itu Dr. Sugeng menyampaikan bahwa ya karena ada dua kemungkinan. Mungkin kemungkinan yang pertama kata beliau itu karena membela nasab Nabi Muhammad SAW ini tidak ada gunanya lah, buang-buang waktu lah gitu. Lalu yang kedua ya mungkin ada ancaman ya, diancam kalau memang membela daripada Kiai Haji Madudin mungkin akan dipersekusi kayak di kasus Kiai di Karawang ya. Mungkin seperti itulah, ada dua kemungkinan kata Dr. Sugeng. Lalu kemudian hal kedua yang perlu kita simak dari pernyataan Dr. Sugeng itu sebenarnya ini sebuah tantangan juga ya. Sejak video yang kita upload yang kemarin itu Dr. Sugeng secara pribadi ya menantang Habib Rizik Syihab IBHRS terkait dengan
bagaimana doktoral beliau itu memang seorang doktor ya, sepatutnya untuk berani mengadakan bahsul masail atau seminar di kampus-kampus. Itu tantangan terbuka untuk Habib Rizik pribadi. Namun hal ini Dr. Sugeng lebih luas lagi di dalam menyampaikan tantangannya. Baik itu siapapun itu, baik itu Habib Rizik sendiri, lalu kemudian Habib Bahar, lalu kemudian Dr. Fahru Razi. Nah ini meskipun beliau dokter, Dr. Sugeng luar biasa, berani menantang mereka. Meskipun mereka bukan mereka yang maju, terserah mau mendatangkan ahli biologi untuk untuk membela nasab mereka, terserah. Yang penting Dr. Sugeng berani menghadapinya, siapapun itu. Namun dalam hal ini, ketika seorang ilmuwan sejati itu tidak mungkin akan berbohong dengan pengetahuan mereka. Pasti akan sangat berat menyampaikan suatu kebohongan dengan pengetahuan yang sebenar-benarnya. Pasti tidak mau. Dari segi keuangan, saya yakin bahwa Habib Rizik ini kaya, lalu kemudian Habib Bahar yang sering kita lihat di media sosial dan kekayaan beliau. Lalu kemudian Dr. Fahru Razi misalkan, pasti mereka dengan keuangan mereka ini mampu untuk menyewa daripada seorang ilmuwan yang untuk membela mereka. Namun tidak ada, Dr. Sugeng sampai sekarang menunggu hal itu gitu, tidak ada. Nah, itu yang kedua. Dan yang ketiga, sebuah pernyataan kesimpulan yang disampaikan oleh Dr. Sugeng tadi di akhir videonya, saudara sekalian, yaitu membela nasab mereka dengan benar tidak mau gitu, apalagi membela negara gitu. Nah, jadi ini sebuah sindiran ya dari Dr. Sugeng, yaitu mereka klan Ba'alawi itu membela nasab mereka dengan benar saja tidak mau, apalagi membela negara. Maksudnya membela nasab mereka dengan benar itu tanpa ada kekerasan, tanpa ada persekusi. Silahkan kalau memang Anda benar, kita bahsul masail, ada perwakilan resmi dari Robit Hawaliyah, kita debat ilmiah menggunakan dalil, baik itu secara ilmiah maupun secara biologi yang dilakukan oleh Dr. Sugeng, tantangan beliau, terserah. Yang penting itu benar. Tapi kenyataannya yang sampai sekarang tidak ada perwakilan resmi dari Rabithah Alawiyah. Bahkan di dalam podcastnya sempat mengundang salah satu pengurus besar di di organisasi Rabithah Alawiyah, Dr. Sugeng, nanti malam. Tapi ya tidak dijawab kata beliau tadi. Ya mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan polemik nasab ini segera berhenti dari muka bumi ini yang menyebabkan banyak sekali korban-korban ya, terutama di Karawang. Itu kasus yang sampai sekarang akan diusut sama polisi ya, dan sudah kabarnya ada yang sudah ditemukan itu persekusi seorang kiai ya. Ya itu memang kekerasan yang tidak boleh dilakukan ya. Ya memang sangat sulit untuk menyadarkan masyarakat yang sudah ratusan tahun didoktrin. Lalu kemudian kok bisa hal seperti itu dilakukan padahal kita sesama muslim, bahkan sesama pribumi ya, penduduk Nusantara ini. Kok bisa kita saling bunuh gara-gara kita fanatik membela hal yang kita yakini? Selama kita tidak dirugikan, disakiti, kenapa kita harus menyakiti orang lain gitu? Ya mungkin hanya itu saja yang bisa kita sampaikan, saudara sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.